memang sengaja saya tunjukkan belum mencerminkan sikap ilmiah karena di situ bisa terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian pada kita sendiri. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Yang pertama adalah saintis menggunakan mikroskop sesuai prosedur. Karena tidak semua orang bisa menjalankan sesuai prosedur. Isyarat ilmiah dengan sikap ilmiah berbeda. Nah, sikap ilmiah itu kayak apa sih, Prof? Assalamualaikum, Prof. Diono Saputro. Selamat datang di podcast kita, Podcast Mutiara Ramadan bersama Fakultas Dakwah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah baik. Lancar. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan juga masih rutin ya, Prof ya? Kegiatan masih rutin seperti biasa. Rutin. Iya. Tidak berpengaruh. Jadi puasa justru semangat untuk berkarya, gitu ya, beraktivitas dan berkarya. Iya. Aku kalau misalnya lihat status WA-nya Prof Budi sekarang itu banyak quote-quote yang menarik. Contohnya. Nih, kayak di yang di slide ini. Bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba dalam kebaikan adalah salah satu sikap ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap insan agar selamat dari godaan setan. Berarti ada keterkaitan ya, Prof, sikap ilmiah sama godaan supaya menangkal godaan setan. Betul. Gitu ya, Prof? Iya, sangat terkait sekali. Seperti tema yang akan hari ini yaitu sikap ilmiah dalam konsep sains dan Islam. Di mana di sini bahwa agama Islam itu mengajarkan orang untuk menuntut ilmu. Sikap ilmiah itu diperoleh dengan menuntut ilmu. Ya. Sikap ilmiah itu kayak apa sih, Prof? Sikap ilmiah itu sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh saintis atau ahli sains ya, dalam berhabituasi melakukan kegiatan ilmiah. Nah, di situ sebenarnya di ayat Al-Qur'an itu sudah ada gitu. Nah, maka dari itu di sini kenapa tadi Mbak Uri tanya hubungannya dengan godaan setan, karena berilmu itu memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian tentunya kalau sebagai muslim sudah berpedoman pada Al-Qur'an dan memiliki akal sehat secara rasional sehingga akan terhindar dari godaan setan. Seperti ayat-ayat Al-Qur'an di situ misalkan ya ada nanti dibahas di berikutnya bahwa misalkan tentang makanan halal halal thayyiban. Nah, kayak next slide ya. Oh, next slide. Supaya agama Islam. Nah, kalau ini tadi yang saya jelaskan bahwa di situ agama Islam mengajarkan setiap insan untuk mencari ilmu dengan tujuan memperoleh kebermanfaatan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, sikap ilmiah itu diperoleh dengan menuntut ilmu. Nah, kemudian di sini faktualnya ada di Quran surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 bahwa di situ kurang lebihnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, dan ini sesuai dengan quote yang saya tulis juga ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Sikap ilmiah dapat diperoleh dengan menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Dan itu Prof ya, wajib bagi setiap muslim itu. Wajib, betul. Talabul ilmi ya. Nah, kemudian di sebelahnya Mbak Uri dan Mas Ali ya, di situ ada anak-anak sedang menuntut ilmu. Di sini sudah tercermin sikap ilmiah dengan sungguh-sungguh, kesungguhan, kerapian menggunakan pakaiannya, kemudian duduk dengan rapi dan sebagainya. Ini sebenarnya wujud dari sikap ilmiah. Iya. Jadi sejak awal sudah dibangun sikap ilmiah. Dan apakah terbatas, Prof, menuntut ilmunya harus di pendidikan formal? Tidak harus di pondok pesantren juga bisa. Di keluarga pun ketika kita kecil itu sebenarnya sudah dituntut, sudah diajari bapak ibu kita untuk bersikap ilmiah, untuk taat kepada ibu, taat kepada bapak. Jadi sebenarnya bahkan sebelum melahirkan orang tua juga sudah bersikap ilmiah. Dengan ada sebelum lahir saja sudah ada sikap ilmiah. Betul, dengan mengajari kan, membaca Al-Qur'an, kemudian berbuat baik terhadap orang lain. Nah, itu semua adalah wujud sikap ilmiah. Nah, ini ayat Al-Qur'an Alhamdulillah. Ya, ayat 11. Oke. Iya. Jadi ada itu yang mulai dari ya Rafa'illah ya. Ya itu yang ini yang
Allah akan meninggikan. Orang-orang yang beriman. Iya. Oh, dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita berilmu, insya Allah derajat kita tuh pasti naik. Dan ada relasi antara beriman dan berilmu berarti Prof. Iya. Ada relasi itu. Iya. Keyakinan kan itu juga sikap ilmiah. Ya. Takwa juga sikap ilmiah. Dan itu membutuhkan ilmu kan? Iya sih. Misalkan orang mau beriman bertakwa, itu tidak asal iman takwa saja, tapi berilmu. Kalau berilmu kan nanti kalau meyakini itu yakin yang sesungguhnya, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kadang-kadang iman itu kan juga harus dibuktikan dengan hal yang empiris mungkin, Prof. Betul, betul. Tapi harus ikhlas karena tidak karena seseorang, tidak karena ingin dipuji orang. Nah, ini. Jadi ikhlas pun seperti saintis melakukan kegiatan. Dia juga ikhlas dengan kalau misalkan mikroskop, dia mengoperasikan mikroskop itu sesuai prosedur walaupun tidak dilihat orang. Ya, tetap sesuai prosedur. Misalkan yang dipegang pertama kali adalah mekaniknya, maka mekanik. Kemudian revolvernya. Jadi ada aturan dan itu tidak usah diperintah orang pun sudah otomatis. Jadi habituasi. Nah, ini merupakan sikap ilmiah. Dan itu tahu karena ilmu, Prof. Karena ilmu. Dia berpengetahuan karena ilmu. Kalau saya dulu IPA, Prof. Tapi sekarang udah lupa mikroskop. Ya nanti belajar memegang ya. Nah, sikap ilmiah itu sebenarnya tuh itu milik kita, milik semua orang atau hanya milik saintis atau bisa semua orang? Semua orang. Atau gimana? Semua orang. Iya, semua orang. Cuma saintis itu kan memang mengadakan sebuah kegiatan ilmiah itu biasanya identik dengan penelitian atau percobaan eksperimen. Nah, itu nyatanya wujud nyata. Tapi sebenarnya di masyarakat pun itu sudah terwujud dalam berinteraksi dengan masyarakat, menghormati itu sikap ilmiah. Iya. Kayak ini Prof, di slide-nya Prof Budi ini ada relevansi. Iya. Libet isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an dan sikap ilmu. Iya, betul. Ini gimana nih Prof yang dimaksud? Jadi ini itu interkoneksi ya. Relevansi interkoneksi isyarat ilmiah dalam ayat Al-Qur'an dengan sikap ilmiah. Isyarat ilmiah dengan sikap ilmiah berbeda. Isyarat ilmiah itu kata kuncinya bahwa di sini ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah 168 ini bahwa di sini ada ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi misalkan dan seterusnya. Nah, di sini itu ada kata-kata kunci isyarat ilmiah yang bisa diambil. Dan ini contohnya yang mimma. Coba slide berikutnya. Nah, di sini bisa mimma mana? Ini kulu, mimma ya. Ini isyarat ilmiah mimma. Kita kulu dulu ya, kulu, makanlah. Isyarat ilmiah itu kita ambil satu kata yang memiliki kata kunci ilmiah dan nanti ini bisa mewujudkan sikap ilmiah. Nah, maka kita ambil kulu dulu salah satu contoh. Kulu itu makanlah. Jadi Allah memerintahkan kepada umatnya untuk makan, kan gitu. Isyarat ilmiah ini kayak seruan ya? Bukan. Okay, Prof. Isyarat ilmiah itu kata kunci. Kata kunci. Iya, kata kunci. Nah, dari sini kalau ini makanlah itu kan perintah. Nah, perintah ini maka umat Islam akan mentaati atau patuh. Nah, ini sudah muncul isyarat sikap ilmiah. Terus sikap ilmiahnya bukan makannya tapi Prof ya? Bukan makannya. Bukan. Sikap ilmiah itu bukan makanlah kan perintah. Allah yang memerintah kepada umatnya. Kemudian dari kita muncul sikap ilmiah yaitu mentaati, mengikuti makan. Karena kalau kita tidak makan kan juga akan mati kan gitu. Berarti sikap ilmiahnya itu mengikuti perintah makan itu. Betul. Iya. Tapi nanti masih ada lanjutannya. Karena makanan itu tidak semua baik. Iya, betul, dan tidak semua baik untuk tubuh kita. Maka di sana ada larangan yang halalan thayyiban. Maksudnya yang bahwa yang dimakan itu harus yang halal, lagi baik. Ya, ada petunjuk berikutnya, ayat berikutnya. Kan di sana ada ayat awal, ada ayat akhir, kemudian isyarat ilmiah ini kita kelompokkan yang isyarat ilmiahnya mana, ayat awal mana, ayat akhir mana, kemudian larangannya mana. Maka di sini berikutnya yang makan tadi sebenarnya itu kan untuk apa makan kan gitu. Berarti untuk memenuhi kebutuhan
sel-sel yang ada di tubuh kita. Kalau kita bisa memenuhi itu, maka bisa nanti kita bisa sehat kan gitu ya, melakukan aktivitas beribadah. Jadi ada maksud dan tujuannya. Dan itu semua itu bisa dilihat dari kata kunci atau isyarat ilmiah. Hampir semua ayat Allah itu syarat bingung ya, penuh dengan isyarat ilmiah. Iya. Karena memang ayat Al-Qur'an kan juga di situ banyak tentang mengungkap alam kan. Dan di situ menunjukkan bahwa di Al-Qur'an itu memang yang lebih awal tentunya tentang sikap ilmiah. Jadi tidak dari kita tapi di Al-Qur'an pun sudah ada. Iya betul. Iya. Kalau boleh saya sedikit berarti sikap ilmiah itu bisa dimiliki oleh semua orang, yang itu sebenarnya sering muncul di orang-orang saintis gitu, Prof. Iya, memang melekatnya ya. Memang di sini kan sebenarnya di pondok pesantren, kemudian di di madrasah diniyah itu sebenarnya sudah kan di sana juga diajarkan bahwa kita mencari ilmu terus sungguh-sungguh. Cuman kan bidang saya adalah sains, maka konsepnya adalah integrasi sains dan Islam. Ternyata Allah itu sudah memberikan isyarat dan dari sisi sains itu kalau dibongkar itu seperti ini gitu ya. Allah ternyata ngedesain ibaratnya Allah menyerukan sesuatu itu enggak hanya seruan biasa, tapi ternyata penuh isyarat ilmiah dan sikap ilmiah tadi. Iya, muncul sikap ilmiah. Nah, di sini kita bisa lihat tadi Al-Baqarah ya Mas Ali ya, Mbak Uri. Kemudian sebelahnya Al-Maidah 88, An-Nahl 114. Lah ini kenapa jadi satu isyarat ilmiahnya? Karena ini nanti akan menjadi tema. Karena integrasi dari isyarat ilmiah itu menjadi tema. Kalau 50 itu makanan temanya. Nanti kalau misalnya khusus makanan. Iya, khusus makanan. Nanti kalau air beda lagi, ayat Al-Qur'annya beda lagi. Kemudian kejadian manusia beda lagi, tata surya beda lagi. Iya. Syarat sekali dengan ilmu sains. Ini bisa dibuat peta konsep berarti, Prof ya? Betul. Iya. Justru ini itu adalah cara mengintegrasikan. Diambil kan kalau kita mau mengupas sesuatu ya, kalau di di sains misalnya kita mengupas mangga. Maka kan di sini sama, kita akan cari konsep isyarat ilmiah yang sama, yang berpotensi untuk diintegrasikan. Jadi jangan dipaksa. Benar. Iya. Saya kok jadi teringat ini, Prof. Kalau misalnya di ilmu komunikasi itu ada namanya teori yang mencoba mengkelompok-kelompokkan, kategorikan ilmu teori komunikasi, Little John itu, Prof. Jadi kayak ini ikut untuk membongkar pesan, ini untuk membongkar ini. Nah, kayaknya Al-Qur'an itu juga akan bisa seperti itu ya, Prof. Wah, itu luar biasa. Untuk mengintegrasikan kan ada integrasi, interkoneksi. Wah, luar biasa kalau misalnya itu bisa kayak terpetakan semuanya, luar biasa. Betul. Jadi tema. Dan ini hasil riset ini sudah menjadi RPS, rencana pembelajaran semester di Tadris IPA Indonesia untuk mengajarkan tafsir sains. Tafsir sains. Ada bahan ajarnya sudah itu, kemudian ada model cara mengajarkannya, model manajemen. Luar biasa. Tafsir sains itu berarti mengkaji Quran dari sains atau sains dari Quran atau gimana, Bro? Ya, itu sebenarnya kan kita berangkat justru dari Quran kan, karena pedoman hidup kan Al-Qur'an. Di situ maka dari Al-Qur'an kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di era sekarang. Untuk apa sebenarnya pembelajaran, ya kita pembelajaran ayat-ayatnya tentang pendidikan atau pembelajaran. Kalau misalkan karena di Tadris IPA ya, Tadris IPA itu kan hubungannya dengan alam, ilmu alam, maka ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam lah yang kita bawa untuk membelajarkan. Ini apa nih, Prof? Sikap ilmiah konsep sains. Nah, ini sebenarnya ini tadi ya. Betul. Ini sikap ilmiah konsep sains ini sebenarnya dari kita slide berikutnya akan lebih jelas. Lebih next. Atau dari inilah. Jadi kita lihat Mbak Uri dan Mas Ali di sebelah kanan dan kiri ini ada perbedaannya.
kanan dan kiri. Iya, Oke. kalau Apa yang nih, Prof, putri perbedaannya? ya kita biar gampang untuk membedakan itu adalah jenis kelamin. Oh gitu. Nah, maksudnya kalau yang putri ini memakai APD, alat pelindung diri, di handsphone di tangan ini. Kalau sebelah sana tidak yang lagi. Kenapa gitu, Bro? Nah, ini sebenarnya memang sengaja saya tunjukkan belum mencerminkan sikap ilmiah karena di situ bisa terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian pada kita sendiri. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Yang pertama adalah saintis menggunakan mikroskop sesuai prosedur. Karena tidak semua orang bisa menjalankan sesuai prosedur. Betul. Karena di situ ada standar operasionalnya yang butuh ilmu untuk mempelajari, untuk menggunakan itu. Nah, kemudian kalau misalkan ini digunakan sembarangan rusak, Mbak. Iya. Oh ya, itu ya. Ini kayaknya yang satunya benar-benar lab, yang satunya Google. Oh ya, ini lab kayak Kayaknya gitu ya, Prof. Ya, mulai mencari contoh yang kontras gitu. Nah, kemudian melaporkan data dengan tepat karena tidak semua orang itu melaporkan dengan tepat. Nah, kalau sudah dengan tepat berarti sudah mencerminkan sikap ilmiah saintis, betul, sikap saintis yang di situ sikap ilmiah. Kemudian dituntut juga untuk mencari sebuah solusi ketika terjadi problem alat itu. Jadi misalkan ini mic rusak, maka kita dituntut untuk ini harus kita bisa memperbaiki sendiri. Nah, karena di situ adalah tuntutan saintis itu tidak hanya dari menggunakan, tapi bisa menangani ketika ada problem. Karena kan di situ kita diajarkan kalau desain itu adalah ada metode ilmiah. Ya, metode ilmiah itu adalah cara untuk mendapatkan sebuah konsep atau hal yang lainnya, dan ada tahap-tahapannya mulai dari merumuskan masalah sampai menemukan jawabannya kan gitu. Ya. Berarti kalau misalnya sikap ilmiah dalam konsep sains, kita menggunakan kacamata perspektif kita adalah berdasarkan Al-Quran. Berarti kita melakukan sesuatu tuh berdasarkan prosedur, ibaratnya ada kedisiplinan, jujur, ada kedisiplinan, tanggung jawab, ada tanggung jawab, sungguh-sungguh. Kan di ayat Al-Quran juga ada, sesungguhnya biasanya gitu. Berarti itu yang ditekankan ya, Prof, sikap ininya ya. Oh gitu. Berarti kalau saya boleh sikap ilmiah itu bisa muncul bahkan diawali dari Quran, Prof. Iya, betul. Iya. Karena di ayat tadi kan sudah kita bahas bahwa Allah memerintahkan kita untuk makan, maka umat kan semua sampai sekarang makan kan. Nah, berarti kan diperintah dulu baru makan kan. Oh iya. Kadang-kadang kan saya sebelum podcast ini saya nggak tahu kalau ilmiah itu semuanya manusiawi, ternyata bisa diawali dari Quran. Dari Quran. Semuanya dari Quran berarti. Ibaratnya bank ilmunya itu Al-Quran, terus diterjemahkan menjadi isyarat ilmiah, diwujudkan dengan sikap ilmiah tadi. Oke. Kita faktualisasi faktualisasi sikap ilmiah dalam konsep sains dan Islam. Kita lihat ketika kita sholat, bersujud, saya yakin kita melakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas. Nah, itu sudah sikap ilmiah. Sungguh-sungguh dilakukan dengan sadar. Ya, kemudian berpakaian rapi, pasti akan merapikan. Ketika kita seperti kalau kita mau kerja kan juga harus rapi. Ketika sholat pun sama, beretika, sopan. Walaupun sebenarnya kita nggak dilihat. Kalau misalkan sendiri begitu kan nggak dilihat siapa-siapa, tapi kan Allah yang melihat. Nah, maka dari itu tetap harus beretika, sopan. Nah, hal inilah sikap ilmiah yang ada di perintahkan ini di orang-orang saintis ini dasar banget ya, dasarnya berperilaku dalam penelitian gitu-gitu ya. Iya, betul. Iya. Sama ketika sebelahnya itu sungguh-sungguh optimis, semangat. Jadi belajar ya harus sungguh-sungguh optimis. Kalau pesimis berarti sikap ilmiahnya harus dibangkitkan. Kita sebagai kalau akademisi maka harus membangkitkan siswa untuk semangat. Nah, itu juga sudah sikap ilmiah. Menyimak, mendengar, maka saintifik itu juga masuk ya, mengamati, mencoba, menalar, mencoba sampai mengkomunikasikan. Nah, ini tidak hanya di sekolah, di masjid tadi, di sosial masyarakat, bersedekah, memberi bantuan, sikap ilmiah, empati ya, saling membantu. Kalau di sebelah sana gotong royong, peduli lingkungan, seperti kemarin ada kita turut berduka untuk kapal selam yang tenggelam. Nah, itu juga ada empati dari negara lain juga kan, selain dari kita negara lain untuk menemukan di mana posisinya. Nah, ini kan juga ilmiah kan itu semua. Masalah sudah ketemu itu di kedalaman 835 meter. Iya. Di dalam banget ya.
Oke, itu juga di masyarakat ya. Pertemuan RT ya, pertemuan RT. Yang paling kecil pertemuan RT loh. Ternyata ada sikap ilmiah. Iya. Menyimak informasi. Biasanya kalau di RT kan ada warna-warni, terus mendengarkan pendapat masing-masing dari warga. Lah itu kan menunjukkan sudah menghadiri saja sudah sikap ilmiah, menyimak, menghormati pendapat sesama musyawarah. Begitu pula kita, seperti kita di kantor kedinasan juga ada rapat, menghadiri, mendengarkan. Tapi Prof, kadang-kadang kita nggak sadar melakukan ini semua itu ternyata itu adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu semua yang sikap apa yang kita lakukan sesuatu yang positif itu sikap ilmiah, atau bahkan sikap negatif itu juga negatif tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Karena itu sama saja tidak berakal gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya kan itu kan akal kita tidak digunakan secara sehat. Misal hedon gitu ya. Makanya kan di dalam betul. Kita bisa lihat di sini juga untuk persahabatan ketika teman kita sedang mengalami kesulitan yang amat sangat karena kritis ya, keadaan kritis, maka sikap kita ya kan membantu membantu teman. Nah, ini mengulurkan tangan itu sudah ilmiah. Jenengan Mbak Uri sama Mas Ali ketika tolong ambilkan buku ini, diambilkan. Nah, itu sudah mencerminkan sikap ilmiah. Terus anak-anak di sana ya, ada anak-anak kalau waktu kecil main sepeda. Kalau kita belum punya pasti pengen naik. Nah, maka dia meminjam. Apakah di situ ya? Dengan catatan dikembalikan, Prof. Iya. Kalau dikembalikan dicuri itu. Ternyata banyak banget ya, Prof, faktualisasi. Ya, faktualisasinya sebagai umat Islam ya harus menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, iman dan takwa lah ini di sini kuncinya, menuntut ilmu, ikut kegiatan sosial, berorganisasi, saling tolong menolong, menghargai. Ya, ini banyak sekali. Iya. Oke, next slide. Nah, ini contoh kasusnya. Ceritanya begini. Jadi ya ini antara yang negatif dan positif tadi. Ketika misalkan dalam kasus pengambilan keputusan, misalkan di sini ada rapat, kemudian rapat itu berdasarkan logika, musyawarah, kemudian rasional, maka akan bisa diterima oleh semua anggota dan dapat dijalankan. Kebalikannya, ketika keputusan menyimpang dari sikap ilmiah, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan demonstrasi. Iya, ketidakpercayaan atau demonstrasi, ya, kerusuhan lah. Jadi membuat maksiat justru kan, pasti orang akan di belakang itu tidak enak gitu. Nah, maka dari ini adalah contoh yang baik dan contoh yang tidak baik. Contoh yang bersikap ilmiah dengan yang tidak bersikap ilmiah. Oh. Iya. Tapi kalau misalkan dengan kasus ini, Prof, saya sebentar. Saya mau tanya ini. Ukuran menentukan bahwa itu ilmiah dengan indikator logika, rasional, dengan dibandingkan yang tidak ilmiah, tidak bertanggung jawab, itu siapa yang bisa menentukan standar, Prof? Kalau menurut saya, kalau masalah ini di dalam sebuah forum atau di dalam sebuah rapat, kan ada anggota. Kalau anggota sudah mensepakati semua, itu ya sudah, berarti sudah ilmiah dan itu merupakan keputusan yang akan dilakukan. Misalkan ada satu orang yang tidak setuju, lah kita kan negara di Indonesia kan ada musyawarah dan mufakat. Tentunya kalau itu kadang ada memang keputusan yang satu orang tidak bisa menerima, tapi di sini satu dengan banyak itu berat mana kan gitu. Nah, ilmiahnya di situ juga harus ilmiahnya itu berarti diukur lagi ke ilmu ya, Prof ya? Iya, maka dari itu kan juga ada regulasi ya. Kalau karena kehidupan kan ada regulasinya. Misalkan pemilihan ketua kelas, kan saya yang dicalonkan, saya ada 50 orang, ada satu yang nggak milih saya, ya nggak apa-apa toh ya. Berarti saya tetap jadi kan? Iya. Ada standar kolektif. Iya, memang ada standarnya, ada standarnya. Ya, ketika itu dijalankan. Nah, ini untuk bersikap ilmiah kita bisa ikut ke majelis taklim ya. Prof Budi ya? Gimana? Hasil penelitiannya Prof Budi. Yang tadi yang integrasi. Kalau ini sebenarnya ya refleksi saja dari. Ya, kalau untuk mendapatkan sikap ilmiah kita bisa datang ke majelis taklim, mendengarkan petuah dan mauidul hasanah, itu juga muncul kan, menyegarkan rohani kita ya. Kemudian bisa
bersikap ilmiah lagi, bisa apa namanya ya, semangat lagi. Kemudian di situ juga ada pembinaan dan pengembangan. Kemudian untuk hasil penelitian, karena kita akademisi, maka saya tayangkan integrasi syariat Islam ini memberikan kontribusi untuk bisa dalam transfer of knowledge bagi khalayak. Seperti tadi Mbak Wuri ya melihat cara mengintegrasikan, ternyata ada konsep isyarat ilmiah yang bisa diambil. Nah, kemudian bisa untuk menjadi pendukung referensi melakukan perbaikan tindak lanjut untuk meningkatkan pengetahuan sikap habituasi. Kan riset kan ada literatur yang untuk dasar atau untuk menguatkan, bahkan kontra itu ada. Maka disinilah peran dari hasil penelitian. Bisa untuk memperbaiki, mengembangkan, bahkan di situ ada yang kontra tapi nanti dikembangkan lagi. Untuk diperbaiki lagi. Kritisi yang membangun. Betul. Wah, luar biasa ya. Ternyata Al-Quran itu isinya benar-benar penuh ilmu, benar-benar ada tuntunan dan arahan, semuanya lengkap. Untuk menjadi saintis. Iya. Ini oke. Wah, luar biasa. Kesimpulannya nih Prof, apa yang bisa kita dapat dari apa ya, sebuah konsep yang luar biasa tentang relasi saintis dengan Quran. Ya, bahwa di sini bahwa ayat Al-Quran sudah ada ya, jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari, membaca dan sebagainya ya, ada di Al-Quran. Nah, itu merupakan sebenarnya sudah sikap ilmiah dan kita juga mengikuti sampai saat ini pun itu. Kemudian bahwa sikap ilmiah ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak hanya saintis, bahkan sikap ilmiah ini adalah semua orang itu sudah memiliki sifat ilmiah, sikap ilmiah. Namun memang ada penyimpangan lah. Biar tidak menyimpang, maka harus digunakan akal pikiran sehat sehingga nanti bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Setelah ini kita tahu berarti apa yang kita lakukan, mana yang ilmiah, mana yang betul. Menjaga supaya selalu bersikap ilmiah ya, semoga. Iya, betul. Justru menjaga itu yang harus dilakukan. Shopee-nya di uninstall, Tokopedia biar enggak edom. Belanja sesuai kebutuhan. Iya, betul. Boros itu tidak sikap ilmiah. Iya, tapi bahasanya belanja sesuai kebutuhan. Terima kasih Prof Budi atas gambaran-gambaran luar biasa. Hari ini kita melihat Al-Quran dari sisi sains luar biasa. Luar biasa takjub. Terima kasih Prof Budi atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa ada kesempatan lagi. Semoga puasanya lancar. Amin. Doakan kita juga biar cepat guru besar ini. Tapi saya berat kayaknya. Sardas dulu ya. Amin. Pangestu. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast manis sama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah.